Baik, kami dari kelompok 2 akan presentasikan sebuah fitur atau software yang kami buat, yaitu mengenai tools identifikasi jenis kelamin berdasarkan gambar citra wajah. Nah, pertama kali kenalkan, nama saya Kadewi Radi Saputra, dan teman-teman saya bernama Ibu Dupani Febi Suaradi dan Dandi Safi Hidayat. Untuk presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ibu Dupani Febi Suaradi. Baik, adapun poin-poin yang akan kita bahas hari ini yaitu latar belakang, deskripsi atau gambaran tools, metode pengembangan sistem, alat dan bahan, langkah-langkah pembuatan, dan uji coba. Latar belakang. Saat ini, perkembangan teknologi yang berkaitan dengan pengenalan wajah banyak dimanfaatkan pada aplikasi pengenalan data biologis atau biometrics. Pemanfaatan data biologis dapat memberikan informasi tentang identifikasi dari setiap individu yang menggunakan ciri-ciri fisik yang dapat membedakan dengan orang lain, seperti misalnya suara, wajah, sidik jari, ataupun mata. Contoh informasi yang didapatkan dari wajah adalah umur, karakter, ekspresi, dan juga jenis kelamin. Identifikasi merupakan sebuah proses analisa, dalam kasus ini, dengan menggunakan pengelompokan fitur citra pelatihan yang telah disimpan dengan fitur citra uji. Salah satu bagian dari image recognition yang telah dikembangkan saat ini adalah pengenalan jenis kelamin atau gender recognition. Kesulitan dalam proses gender recognition terutama karena kekompleksan dari kondisi wajah seperti posisi gambar, pencahayaan, dan ekspresi gambar yang berbeda-beda yang memiliki dimensi serta reduksi tinggi. Selanjutnya, deskripsi tools. Tools atau aplikasi identifikasi jenis kelamin berdasarkan gambar dari citra wajah merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi jenis kelamin dari citra input berupa gambar wajah yang kemudian akan diidentifikasi oleh aplikasi ini. Kemudian prosesnya yaitu identifikasi dengan klasifikasi data yang terdiri atas 2 langkah. Yang pertama adalah tahap pelatihan atau training, di mana sebuah algoritma klasifikasi akan membentuk klasifier dengan menganalisis atau belajar dari sekumpulan data latih. Sedangkan pada langkah kedua, model yang terbentuk digunakan untuk mengklasifikasikan data uji. Akurasi dari sebuah klasifier untuk sekumpulan data uji yang diberikan merupakan persentase dari data-data uji yang diklasifikasikan dengan benar oleh klasifier. Baik, untuk metode pengembangan sistem, dalam tahap pengembangan sistem menggunakan metode pendekatan terstruktur dengan menggunakan model sekuensial linear, di mana tahapan-tahapan metode ini adalah analisis, desain, coding, dan testing. Untuk yang pertama analisis, tahap analisis adalah tahap pengumpulan informasi yang berkaitan dengan pembangunan sistem pengenalan wajah, baik kebutuhan data, perangkat keras, maupun perangkat lunak. Pada tahap analisis dilakukan pula cara-cara perhitungan metode eigenvalue untuk pengenalan wajah. Yang kedua yaitu desain. Setelah tahap analisis selesai dilakukan, selanjutnya adalah tahap desain, di mana tahap ini merancang model dan alur pembangunan sistem pengenalan wajah sesuai dengan analisis yang telah dilakukan. Proses perancangan desain sangat mempengaruhi proses pembuatan sistem. Yang ketiga, coding. Setelah desain dan alur dirancang, selanjutnya adalah proses implementasi coding. Ini merupakan tahap utama karena pada tahap ini proses pembangunan sistem yang dapat menyelesaikan masalah dan mengolah data-data yang terkumpul. Pada tahap ini,
Proses hasil desain yang telah dibuat diimplementasikan dalam bentuk kode yang dapat menghasilkan sebuah aplikasi. Yang keempat yaitu testing. Setelah perangkat lunak berhasil dibuat, selanjutnya adalah pengujian terhadap sistem pengenalan wajah menggunakan metode Eigen Face. Pengujian dilakukan dengan menguji tingkat akurasi pengenalan wajah pada sistem yang dibangun. Untuk alat dan bahan yang digunakan adalah MATLAB. MATLAB adalah software program perhitungan dan analisis penerapan matematika yang diimplementasikan dalam bentuk program. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu langkah-langkah pembuatan. Nah, di sini terdapat beberapa gambar mengenai proses dari pembuatan software atau aplikasinya. Yang gambar ini, yang gambar pertama, ini adalah gambar untuk membuat GUI-nya pada MATLAB menggunakan syntax wait pada command window-nya, seperti itu. Selanjutnya untuk yang gambar kedua ini, itu untuk pilihan blank GUI-nya, di sini kita memakai yang default untuk membuat bentuk GUI kosong dan gambarnya sebagai berikut ini. Yang ketiga, ada gambar tampilan utama dari blank GUI beserta tool-toolnya yang dapat di samping itu. Untuk yang ini yang terakhir ini adalah gambar tampilan dari MATLAB untuk membuat tampilan programnya, seperti itu. Selanjutnya yang ini masih di langkah-langkah pembuatannya. Yang gambar ke-5 ini merupakan untuk kita membuat sebuah gambar untuk uploadnya yang berukuran kurang lebih 3x4 untuk gambar uploadnya nanti, seperti itu. Yang gambar ke-6 ini tampilan untuk memilih sebuah foto seperti itu yang diinginkan. Yang paling bawah ini yang ke-7, gambar yang ke-7 ini pemberian keterangan jenis kelaminnya, seperti itu, dan pemberian nilai signifikan mengetahui kriteria dan penilaian untuk bahwa mengetahui dari citra wajah, gambar dari citra wajah itu disebut wanita atau pria. Nanti akan ada sebuah library yang digunakan untuk mengidentifikasi gambar dari citra wajah tersebut, menandakan itu wanita atau pria, yang dimasuki ke dalam nilai yang diberikan, nilai signifikannya, seperti itu. Nah, contohnya seperti yang selanjutnya ini adalah terakhir ada tahap pengkodingan. Nah, tahap pengkodingan ini memakan cukup waktu lama ya untuk mengimplementasikan ke codingannya untuk supaya mau itu tampil hasil dari citra wajah dari gambar yang diatur, seperti itu. Untuk yang terakhir ini adalah hasil akhirnya jika kita menggunakan tools ini yang sudah jadi, seperti itu. Seumpama kita memilih foto dari gambar seorang laki-laki cowok ini, cowok Korea. Ini sudah. Nah, ini ada tampilan untuk yang hasil akhirnya. Seumpama kita ada memilih sebuah foto cowok ini ya. Nah, di sini akan diberikan nilai signifikan mengenai citra wajah yang dianalisis dari aplikasi ini melalui codingnya. Jika nilai signifikan yang keluar itu sama dengan 1 dan 1, maka hasilnya akan dideteksi di codingnya, yaitu pria. Dan jika seumpama gambar dari citra wajah yang dideteksi itu wanita, nah, nanti akan keluar dari nilai signifikannya itu di bawah 1 dan 1 ini biasa 0 dan 0, sekian biasa, maka akan dideteksi gendernya atau kelaminnya ini wanita, seperti itu. Baik, langsung aja uji cobanya. Nah, inilah buku tampilan codingannya, codingan dari aplikasinya. Nah, di codingan ini
Bentar. Nah, di sini ada codingan dari softwarenya, software yang dibuat maksudnya. Source code untuk mendeteksi apa namanya codingannya ini bernama jenis kelamin.m itu karena format dari MATLAB-nya itu hasil apa nasibnya itu .m gitu. Nah, di sini apa namanya di program ini dikasih sebuah function detektor atau library yang bernama Vision Cascade Object Detector untuk mendetektor citra wajah gambar yang diupload seperti itu. Nah, ini lumayan banyak ininya codingannya. Detektor objek Cascade ini menggunakan algoritma Viola Jones untuk mendeteksi wajah orang, hidung, mata, mulut, atau tubuh bagian atas. Anda juga dapat menggunakan image library untuk melatih klasifier dari sebuah gambar khusus untuk digunakan dengan objek sistem ini. Untuk lebih detailnya, mari cara fungsi kerjanya, yaitu untuk melatih detektor objek Cascade untuk mendeteksi fitur wajah atau tubuh bagian atas dalam sebuah gambar. Yang pertama, buat objek vision dari Cascade itu sendiri, yaitu objek detektor atau propertinya. Yang kedua, panggil objek dengan argumen seolah-olah itu adalah functionnya. Itu. Nah, itu adalah gambaran sebuah apa namanya library program library yang digunakan untuk deteksi citra wajahnya. Sekarang kita langsung aja untuk tampilan program yang sudah jadi. Nah, ini merupakan tampilan untuk apa namanya kalau sudah jadi dia akan berbentuk seperti ini. Nah, untuk langkah yang pertama kita pilih foto. Nah, seumpama di sini kan ada dua foto, ini pria dan wanita. Nah, kalau kita pilih yang pria, maka nah, dia akan memberikan notifikasi bahwa jenis kelamin ini ditemukan dengan nilai signifikan, yaitu 1 dan 1, yang berarti citra wajah yang dideteksi ini adalah outputnya pria, seperti itu. Umpama kalau kita pakai yang foto perempuan, kalau di apa namanya ini di recordingnya nggak kedetek gininya notifikasinya karena kita sambil recording. Untuk ini adalah pemilihan untuk gambar dari citra wajah orang wanita. Jika hasil yang dikeluar ini adalah nilai signifikannya, signifikannya yaitu 0 di bawah 1 misalkan 0 dan 0 di bawah 1 dan hasilnya yang di nilai signifikan yang di bawah ini lebih dari apa namanya kurang dari 1, maka deteksi jenis kelaminnya itu wanita. Nah, itu sedikit apa namanya itu software yang kami buat. Nanti untuk lebih jelasnya kami upload di laporan di Google Drive-nya, akan kami cantumin di laporan seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah-salah kata mohon dimaklumi, kami masih belajar, kami tutup dengan barang Santi. Om Santi 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 Om.